Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 12 IPS selalu sehat, selalu diberkahi sama Allah dengan rahmat. Tetap jaga kesehatan, banyak makan, banyak minum vitamin, dan di rumah aja. Untuk pertemuan kedua kita sudah mulai materi yang pertama adalah tentang pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Jadi dalam kearifan lokal itu diharapkan menjadi pemberdayaan menjadi jalan bagi masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Tujuan dari KD 3.4 yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di lingkungannya dengan tepat. Terus yang kedua, melalui kegiatan analisis artikel, pemberdayaan komunitas dan pelaksanaannya, peserta didik mampu memahami strategi-strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok masyarakat dengan tepat. Terus yang ketiga adalah karena masih pembelajaran online, maka kita akan melakukan kegiatan observasi dan penelusuran internet yang dimaksudkan agar memahami dan memberikan contoh nyata pemberdayaan komunitas berbasis lokal di lingkungan secara santun. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang lain, kita harus tahu dulu pengertian komunitas dan kearifan lokal. Komunitas itu hampir sama dengan kelompok sosial. Yang membedakan adalah komunitas itu salah satu bentuk kelompok gitu. Komunitas itu salah satu bentuk kelompok yang sengaja dibentuk karena memiliki kesamaan kepentingan, interest, dan values atau nilai yang dianut. Jadi poinnya, kelompok ini, si komunitas ini adalah kelompok yang dia punya dasarnya adalah interest dan values. Values itu nilai itu kan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi ada dua faktor yang mendukung komunitas terjadi di masyarakat. Contoh misalnya dalam lingkungan setempat atau di lingkungan perkotaan, contoh paling gampang itu kayak komunitas Karang Taruna yang beranggota kelompok usia muda di lingkungan sekitar, misalnya di RT sekian, RW sekian, itu dimaksudkan untuk memfasilitasi pemuda-pemuda yang lain dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan didukung oleh RT dan RW setempat. Oke, itu komunitas. Dan jenis komunitas itu dibagi 3. Ada komunitas modern, ada komunitas tradisional, ada komunitas atas dasar kesamaan kondisi. Komunitas modern atau komunitas tradisional itu didasarkan di mana komunitas itu berasal. Jadi kalau misalnya dia berasal dari perkotaan, maka dikatakan komunitas modern. Dan kalau komunitas modern itu sudah berkembang menjadi ladang penghasilan. Karena dia atas dasar kepentingan dan ada value, terus kemudian tujuannya tuh jelas. Tujuannya apa yang ingin dicapai dari komunitas tersebut. Jadi dia ada visi dan misinya, ada nilai dan normanya, terus kemudian tujuannya ingin komunitas ini mau sampai di mana, seperti itu. Kalau komunitas tradisional biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan yang dia umur itu biasanya panjangnya itu karena nilai-nilainya, karena dia tradisional, nilai-nilainya berdasarkan nilai adat setempat. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungan setempat di mana dia berasal. Terus yang ketiga, komunitas atas dasar kesamaan kondisi. Kondisi misalnya dalam daerah tersebut terjadi bencana, akhirnya
masyarakat yang di luar atau masyarakat yang dalam membentuk komunitas untuk menangani bencana tersebut, itu adalah komunitas yang didasarkan karena kesamaan kondisi. Unsurnya ada 3 unsur komunitas. Yang pertama adalah seperasaan, jadi punya satu rasa. Terus yang kedua saling memerlukan. Terus yang ketiga adalah sepenanggungan. Jadi ada 3, seperasaan, punya rasa yang sama. Terus yang kedua saling memerlukan, dan sepenanggungan. Oke, dari komunitas atau kelompok yang ada di daerah atau di kota, kita lanjut ke kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pada level lokal dalam kegiatan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan kearifan lokal itu sama dengan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kalau kita bisa simpulkan kayak begini, misalnya di daerah Bogor, kearifan lokalnya jadi kearifan lokal itu kan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terus kemudian dari sumber daya alam yang ada kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian menghasilkan gagasan-gagasan, dan gagasan itulah dijadikan kebijakan pada level lokal. Misal contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat itu beda-beda, dan nanti sebelum saya kasih contoh, kita akan masuk ke proses terbentuknya kearifan lokal. Kearifan lokal yang pertama adalah proses trial dan error, maksudnya percobaan. Awalnya coba-coba nih, terus kemudian dari awalnya coba-coba kemudian terkait ditambah pengetahuan tentang fenomena alam dan fenomena sosial yang subjektif. Maksudnya subjektif itu atas pemikiran dasar manusia misalnya. Terus kemudian diikutilah oleh masyarakat karena mampu menjawab masalah, dan akhirnya akan menjadi kearifan lokal, terus kemudian diwariskan kepada generasi penerus sehingga dipraktikkan sampai saat ini. Contoh misalnya di daerah Bogor, sumber daya alamnya yang berbeda dengan daerah lain, itu contohnya misalnya di Bogor itu ciri khasnya makannya adalah talas. Kemudian talas itu dijadikan banyak sebagai sumber makanan. Misalnya talas itu dibuat keripik atau dibuat bolu atau misalnya minuman. Itu kan awalnya coba-coba, trial dan error. Terus kemudian ada pengetahuan bagaimana membudidaya talas di Bogor, didukung oleh sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Terus kemudian diikuti oleh masyarakat mampu menjawab masalah. Dari talas itu kemudian kita buat pertanian talas, kemudian akhirnya mengurangi pengangguran yang ada di daerah setempat, dan akhirnya menjadi kearifan lokal, terus diwariskan ke generasi penerus. Contoh lain misalnya ada yang lebih ke arah membudaya, misalnya kayak entah di daerah mana saya pernah dengar di situ ada ritual mayat. Mayat itu tidak dikubur, tapi dia dikasih kayak semacam balsem, terus kemudian dibikin mumi, terus ditaruh di rumah. Itu salah satu contoh kearifan lokal yang di daerah setempat, dan di setiap daerah pasti memiliki kearifan lokal yang khas. Oke, slide berikutnya nanti akan ada tugas yang
kita akan menelaah kearifan lokal apa yang di daerah setempat. Terus unsur yang ada di kearifan lokal yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan lebih ke arah gagasan lokal. Lokal itu maksudnya gagasan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Terus kemudian nilainya, nilai itu kan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicipta-ciptakan oleh sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Kemudian baru ada hukumnya yang akan mengikat nilai, atau kata lainnya norma lokal. Terus kemudian setelah itu menghasilkan keterampilan lokal, dan akhirnya ada kepercayaan lokal. Fungsinya buat apa sih kearifan lokal? Apakah masih zaman istilahnya di tengah globalisasi yang sekarang ini, yang fungsinya sebagai konservasi atau pelestarian sumber daya alam. Jadi kearifan lokal juga bisa menjadi daya tarik orang yang berasal dari luar untuk datang, kemudian akhirnya dilestarikanlah oleh masyarakat setempat, dan sebagai pengembangan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Terus yang ketiga adalah sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kadang ada kepercayaan yang ada di daerah itu dijadikan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya misalnya mengelola pertanian dengan baik gitu kan. Bagaimana caranya melestarikan budaya setempat. Dan yang keempat sebagai petuah kepercayaan atau pantangan. Jadi nilai dan norma yang berasal dari daerah setempat itu dijadikan petuah atau kepercayaan, dan tetap dilestarikan agar tidak luntur budaya Indonesianya. Itulah fungsi kearifan lokal. Kearifan lokal dan kaitannya dengan program pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi itu harus dilakukan pemberdayaan. Jadi apa yang dimiliki oleh daerah setempat atau kearifan lokal kemudian dilakukan pemberdayaan, dan pemberdayaannya inilah yang akan melestarikan atau menyelamatkan dari kepunahan. Oke, seperti contoh batik itu kan salah satu contoh kearifan lokal Indonesia. Kalau misalnya batik tidak dilestarikan atau tidak dilegalkan sebagai kearifan lokal Indonesia, itu batik bisa diklaim oleh negara luar. Maka di sini batik itu Ibu jadikan soalnya sebenarnya ada 6. Jadi Ibu jelaskan soal yang pertama, apakah seni batik merupakan bentuk kearifan lokal? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa dampak globalisasi terhadap perkembangan batik di Indonesia? Adakah globalisasi yang mempengaruhi perkembangan batik? Terus yang ketiga, berikan pendapat mengenai upaya melestarikan batik tersebut secara kreatif. Menurutmu bagaimana supaya batik itu bisa disukai oleh orang luar dari Indonesia, dan kemudian hasilnya akan menambah penghasilan masyarakat Indonesia. Jadi itu soal 1, 2, 3, dan ini yang latihan soal 1, 2, 3 jadi nomor 4, 5, 6. Nomor 4, setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berbeda. Jelaskan faktor penyebab perbedaan kearifan lokal masyarakat. Itu bisa dari faktor alamnya juga yang mempengaruhi kenapa bisa ada berbeda kearifan lokal. Yang kelima, apakah perbedaan komunitas masyarakat desa dan kota? Jelaskan pendapat Anda melalui contoh. Kalau menurutmu apakah kelompok di desa dengan kelompok di kota itu berbeda? Kalau misalnya beda, apa alasannya? Kalau misalnya sama, apa alasannya? Terus yang terakhir, nomor 6, bagaimana kearifan lokal dapat mengatasi masalah sosial di masyarakat? Menurutmu apakah kearifan lokal itu bisa mengatasi masalah? Kalau misalnya tidak ada, ya jelaskan mengapa. Kalau misalnya ada, masalahnya apa dan bagaimana menyelesaikannya.
Oke, itu tugas untuk pertemuan kali ini. Nanti jawabannya bisa langsung komen pribadi di form ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.